Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya yang membahas GLB. Nah, sekarang kita akan bahas tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada contoh dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini mungkin masih pada ingat ya pada pertemuan sebelumnya bahwa si pengendara sepeda ini awalnya diam, kemudian bergerak ke arah kanan dengan mengalami perubahan kecepatan. Karena benda awalnya diam, maka kecepatannya 0 meter per sekon. Kemudian mengalami perubahan kecepatan menjadi 10 meter per sekon, kemudian berubah lagi kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Nah, tapi jika diamati bahwa perubahan kecepatannya itu adalah teratur ya, karena selisih antara kecepatannya sama yaitu 10. Maka dari sini dapat tarik kesimpulan untuk ciri-ciri pertama dari GLBB adalah kecepatan atau V-nya yaitu berubah tapi secara teratur atau berubah teratur. Nah, selanjutnya apakah GLBB punya percepatan atau A? Nah, untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan rumus percepatan, yaitu V akhir dikurangi V awal dibagi delta T, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu. Nah, sebagai informasi, delta T di sini bisa ditulis sebagai delta T atau sebagai T saja ya, sama-sama aja. Yang penting itu ngomongin tentang waktu. Yang pertama, kita akan hitung percepatan antara detik ke-0 sampai detik ke-5. Untuk waktunya bisa dilihat di bawah anak pengendara sepeda. Nah, berarti yang menjadi kecepatan akhirnya adalah 10 meter per sekon dan kecepatan awalnya 0 meter per sekon. Jadi kita fokus ke detik ke-0 sampai detik ke-5 aja. Sekarang kita masukin ke rumusnya. Berarti A sama dengan V akhirnya 10 meter per sekon, V awalnya 0 meter per sekon, kemudian dibagi waktunya 5 sekon atau selang waktunya 5 sekon. Dari mana? 5 dikurangi 0 aja ya, jadi 5. Kemudian berarti A sama dengan 10 kurangi 0, 10 meter per sekon dibagi 5 sekon, tulis lagi, berarti A sama dengan 10 bagi 5, 2, satuannya meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita hitung percepatan antara detik ke-5 sampai detik ke-10. Jadi kita fokus tolong ya ke detik ke-5 sampai detik 10. Berarti yang menjadi kecepatan akhirnya 20 meter per sekon, yang menjadi kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Oke, sekarang kita masukin ke rumusnya ya. Berarti percepatan atau A sama dengan V akhirnya 20 meter per sekon dikurangi V awalnya 10 meter per sekon dibagi selang waktunya dikurangi juga sama ya, 10 dikurangi 5 sekon. Berarti tulis lagi A sama dengan 20 dikurangi 10, 10 dibagi 5 sekon. Terus lagi, berarti A sama dengan 10 bagi 5, 2, satuannya meter per sekon kuadrat. Ternyata jika kita lihat bahwa percepatan antara detik ke-0 sampai detik ke-5 dan detik ke-5 sampai detik ke-10 percepatannya sama, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Artinya dari sini kita dapat ciri-ciri yang kedua, yaitu ciri-ciri yang kedua dari GLBB adalah percepatannya tetap atau konstan atau tidak berubah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk ke rumus GLBB. Di sini ada rumus pertama, yaitu rumus yang dipakai saat soal membahas tentang waktu atau T ya. Nah, ternyata rumus yang pertama itu adalah rumus percepatan biasa, yaitu percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi T. Nah, kenapa sih kok pakai rumus ini? Nah, karena kan di sini ada komponen T atau time atau waktu ya. Jadi rumus ini dipakai kalau soalnya membahas tentang waktu. Dan perlu diketahui bahwa penulisan rumus ini ternyata bisa ditulis sebagai berikut. Jadi sama-sama aja ya bahwa rumus di atas itu sama dengan rumus di bawah, yaitu V akhir sama dengan V awal plus minus percepatan dikali dengan waktu. Nah, kok ada tanda plus minus? Maksudnya apa? Nah, maksudnya, jadi plus minus ini adalah pilihan. Jadi kalau tandanya plus berarti gerakannya dipercepat. Kalau misalnya tandanya negatif atau minus berarti gerakan bendanya diperlambat. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan dibahas di selanjutnya. Dan di sini ada rumus kedua dari GLBB, yaitu rumus yang dipakai saat soal membahas tentang jarak atau S.
Nah, rumusnya adalah kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal dikuadratkan plus minus 2 dikali percepatan dikali dengan S atau jarak dengan satuan meter. Nah, masih sama sebelumnya ya, bahwa plus minus di sini juga pilihan. Plus berarti gerak benda dipercepat, dan minus berarti gerak bendanya diperlambat. Next, kita akan bahas tentang contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dua jenis gerak ya. Yang pertama, GLBB dipercepat, maksudnya adalah kecepatan bendanya itu bertambah. Nah, contoh yang pertama ada benda jatuh ke permukaan. Bisa dilihat ya bahwa benda yang jatuh bebas ke permukaan itu ternyata kecepatannya bertambah atau dipercepat. Dan yang kedua itu adalah benda menurun pada bidang miring. Sama ya, jadi gerakannya juga sama ya dipercepat. Dan yang terakhir ada kendaraan yang maju kemudian digas. Gerakannya juga sama, kecepatannya bertambah atau geraknya dipercepat. Sekarang kita akan bahas tentang GLBB jenis kedua, yaitu GLBB diperlambat. Maksud diperlambat di sini artinya kecepatan bendanya itu menjadi berkurang ya. Nah, contoh yang pertama adalah bola yang dilempar vertikal ke atas. Jadi, jika diperhatikan, bola yang dilempar vertikal ke atas itu akan mengalami kecepatan yang berkurang sebelum nanti akhirnya berhenti sejenak dan balik lagi. Ini menandakan bahwa bola tersebut mengalami pengurangan kecepatan atau perlambatan. Contoh yang kedua adalah bola yang menggelinding di atas bidang kasar lalu berhenti. Kasusnya sama ya seperti yang pertama, jadi awalnya bola mempunyai kecepatan, kemudian lama-kelamaan berkurang sehingga menjadi 0 lalu berhenti, kayak gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa bola tersebut mengalami pengurangan kecepatan atau gerak diperlambat. Nah, contoh yang ketiga adalah kendaraan yang melaju kemudian direm. Karena direm berarti artinya terjadi pengurangan kecepatan atau gerakan diperlambat. Sampai sini paham ya? Nah, rasanya belum afdol ya kalau misalnya kita belum bahas contoh soal. Jadi di sini kita sediakan contoh soal dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selain itu juga, kita sediakan juga dua tipe rumus untuk memudahkan kita dalam pengisian soal berikut ya. Contoh soal yang pertama, Elsa sedang mengendarai mobil yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Lalu beberapa saat kemudian pengemudi menginjak pedal gas, sehingga kecepatannya berubah menjadi 22 meter per sekon dalam selang waktu 4 detik. Pertanyaannya, berapakah percepatan mobil tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus fokus kepada clue-clue atau informasi yang diberikan oleh soal. Bisa dilihat ya, awalnya di sini kecepatannya 10 meter per sekon. Berarti ini menunjukkan kecepatan awal atau V awalnya sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya, kecepatan mobil menjadi 22 meter per sekon. Nah, berarti ini adalah kecepatan akhir atau V akhir sama dengan 22 meter per sekon. Kemudian, selang waktu 4 detik, berarti T-nya sama dengan 4 sekon. Nah, pertanyaannya, berapakah percepatan? Berarti ditanyakannya adalah A titik tanda tanya. Nah, sekarang kita jawab. Nah, pakai rumus yang mana? Rumusnya di sini yang lebih cocok adalah yang rumus yang awal ya. A sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi T. Karena pertanyaannya nyari A dan yang kedua ngomongin tentang waktu. Jadi nggak mungkin kita pakai rumus yang sebelah kanan. Pas ya. Oke, setelah kita nulis rumus, kemudian kita masukin angka-angkanya ke dalam rumus. Nah, berarti tulis lagi ya. Berarti A sama dengan V akhirnya 22 meter per sekon dikurangi V awalnya 10 meter per sekon. Kemudian dibagi T-nya adalah 4 sekon. Berarti hitung-hitung, berarti A sama dengan 22 dikurangi 10, 12 meter per sekon. Kemudian dibagi, terus lagi ya, 4 sekon. Berarti A sama dengan 12 dibagi 4, 3. Satuannya tulis ya, meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan dari mobil tersebut adalah 3 meter per sekon kuadrat. Contoh soal yang kedua, Amir sedang mengendarai sepeda dengan kecepatan 16 meter per sekon. Tiba-tiba di depannya ada seekor kucing yang melintas dan memaksa Amir untuk mengerem sepedanya hingga berhenti selama 5 detik.
Pertanyaannya, berapakah perlambatan sepeda Amir saat melakukan pengereman? Nah, untuk mengerjakan soal di atas, kita bisa cari informasi yang diberikan oleh soal. Yang pertama, ada kecepatan 16 meter per sekon. Ini adalah kecepatan awal atau V awal sama dengan 16 meter per sekon. Kemudian yang kedua, ada hingga berhenti. Berarti kalau berhenti, berarti kecepatannya 0 meter per sekon ya. Berarti ini apa? Ini adalah kecepatan akhir. Berarti V akhir sama dengan 0 meter per sekon karena berhenti. Kemudian selama 5 detik, berarti ini apa? Ya benar, ini waktu atau T sama dengan 5 sekon. Kemudian pertanyaannya, berapakah perlambatan? Nah, lambang perlambatan itu sama seperti percepatan, yaitu A titik-titik tanda tanya. Kemudian jawab. Nah, sekarang kira-kira rumus mana yang cocok? Nah, karena di sini ngomongin tentang waktu dan pertanyaannya nyari A, maka rumus yang cocoknya adalah rumus yang pertama, yaitu V akhir dikurangi V awal dibagi dengan T. Berarti sekarang kita masukin angkanya. Berarti A sama dengan V akhirnya 0 meter per sekon, kemudian dikurangi V awalnya 16 meter per sekon, kemudian dibagi T-nya 5 sekon. Terus lagi ya, berarti A sama dengan 0 dikurangi 16 minus 16 meter per sekon, dibagi 5 sekonnya terus lagi. Berarti A sama dengan minus 16 dibagi 5. Jawabannya adalah minus 3,2. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kok minus? Gak usah khawatir, karena minus di sini adalah diperlambat. Jika diperhatikan, jawaban yang pertama itu A-nya positif ya, berarti ini menunjukkan percepatan. Dan jawaban yang kedua itu A-nya negatif, berarti ini menunjukkan perlambatan. Sampai sini bisa dipahami? Contoh soal yang ketiga. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat 3 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan benda setelah 5 detik. Nah, untuk menjawabnya, kita cari informasi dari soalnya. Oke, yang pertama ada kata mula-mula diam. Berarti ini artinya, ini apa? Ya, benar. Ini kecepatan awal ya. Jadi kecepatan awalnya atau V awalnya 0 meter per sekon kuadrat karena ini diam gitu ya, belum bergerak. Nah, selanjutnya dipercepat 3 meter per sekon kuadrat. Berarti ini apa? Benar, ini percepatan. Berarti A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian 5 detik. Ini apa? Ya, ini waktu ya. Jadi T sama dengan 5 sekon. Nah, pertanyaannya kecepatan benda. Berarti kan udah ada V awal. Berarti ini apa? Ini V akhir atau kecepatan akhir pertanyaannya. Berarti ditanyakan V akhir tanda tanya. Kemudian jawab. Nah, di sini kalian pilih rumus nih. Kira-kira rumus mana sih yang cocok untuk soal ini? Nah, kalau bisa diperhatikan, di sini masih ngomongin tentang waktu ya. Oke, berarti yang lebih cocok adalah yang sebelah kiri. Tapi ini bukan nanyain tentang A, tapi tentang V akhir. Berarti rumus yang cocoknya adalah yang V akhir sama dengan V awal plus minus A dikali T. Nah, pertanyaannya ditambah atau dikurang rumusnya? Oke, karena soalnya dipercepat, berarti ditambah ya. Berarti V akhir sama dengan V awal ditambah A dikali T. Tambah di sini maksudnya dipercepat. Berarti masukin angkanya sekarang. V akhir sama dengan V awalnya 0. Ditambah A-nya 3. Dikali T-nya 5. Kalian boleh nggak tulis satuan, tapi nanti saat di akhir jawaban wajib tulis satuannya ya, gitu. Nah, sekarang hitung lagi. Berarti V akhir sama dengan 0 ditambah 3 kali 5, 15. Berarti V akhir sama dengan 0 tambah 15 berapa? 15. Jangan lupa, satuannya apa V itu? Meter per sekon. Jadi jawaban untuk kecepatan benda setelah 5 detik adalah 15 meter per sekon. Contoh soal nomor 4. Sebuah mobil berjalan 20 meter per sekon, kemudian direm dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat hingga berhenti. Pertanyaannya, tentukan jarak yang ditempuh selama pengereman.
Oke, sekarang kita cari informasi untuk menjawabnya. Yang pertama ada 20 meter per sekon. Ini apa? Ya, meter per sekon. Berarti ini adalah kecepatan awal gitu ya. Jadi V awal sama dengan 20 meter per sekon. Selanjutnya ada kata hingga berhenti. Berarti berhenti itu kan 0 ya. Berarti ini adalah apa? Ya, kecepatan akhir atau V akhir sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian ada perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Ini apa? Ya, kayak sebelumnya ya. Jadi ini adalah A. Sama lambangnya kayak percepatan, berarti perlambatannya atau A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya jarak yang ditempuh. Berarti jarak itu apa? S ya. Berarti ditanyakannya adalah S titik-titik tanda tanya. Sekarang kita jawab. Nah, kira-kira rumus yang mana yang cocok untuk soal ini? Nah, karena soalnya ngomongin tentang jarak atau S, maka rumus yang cocoknya adalah yang kanan atas. Berarti rumus yang dipakainya adalah V akhir dikuadratkan sama dengan V awal dikuadratkan dikurangi 2 dikali A dikali S. Negatif di sini artinya diperlambat ya. Oke, nah sekarang masukin angkanya. V akhirnya 0 dikuadratkan sama dengan V awalnya 20 dikuadratkan dikurangi 2-nya tulis lagi dikali A-nya masukin 2, kemudian dikali dengan S-nya gitu ya, karena S-nya ditanyakan. Berarti 0 kuadrat berapa? 0 sama dengan 20 kuadrat 400 dikurangi 2 kali 2, 4 S. Berarti sekarang 4S-nya pindah ke kiri, berarti 4S sama dengan 400. Berarti S atau jarak adalah 400 dibagi 4 sama dengan 100, satuannya meter. Jadi jawaban untuk jarak yang ditempuh selama pengereman adalah 100 meter. Selesai.